Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang materi pasar persaingan monopolistis. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuni Anggraini SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi mikro telah memberi kesempatan kami untuk mempresentasikan materi ini. Nama saya Rizky Gustiawan dan rekan saya Radevi Ramadiza akan menjelaskan tentang pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis dapat didefinisikan sebagai suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Pasar persaingan monopolistik pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur sifat-sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri persaingan monopolistik ada 5. Yang pertama, terdapat banyak penjual, barangnya bersifat berbeda corak, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga, kemasukan ke dalam industri relatif mudah, dan yang terakhir persaingan dalam promosi penjualan sangat aktif. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Keseimbangan jangka pendek. Oleh karena kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit, dan sebagai akibatnya, kurva MR tidak berimpit dengan kurva permintaan, keseimbangan yang dicapai suatu firma dalam pasar persaingan monopolistis. Dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi firma adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keseimbangan jangka panjang. Dalam persaingan monopolistik, tidak terdapat hambatan kepada firma-firma baru, maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah firma di pasar. Sebagai akibatnya, setiap firma akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Ini berarti kemasukan firma baru akan menggeser kurva permintaan DD dan tentunya juga kurva hasil penjualan marginal MR ke sebelah kiri. Kemasukan firma baru dan penggeseran kurva DD dan MR ke kiri akan terus berlangsung, sehingga firma hanya memperoleh keuntungan normal saja. Dengan demikian, seperti halnya dengan firma dalam pasar persaingan sempurna, dalam persaingan monopolistik, setiap firma hanya mendapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Penilaian ke atas pasar persaingan monopolistis. Yang pertama, efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Untuk menilai sampai di mana efisiensi pasar persaingan monopolistik di dalam mengalokasikan sumber-sumber daya, akan dibuat suatu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, efisiensi dan diferensiasi produk. Barang yang diproduksi secara efisien sehingga dapat dijual dengan harga murah maupun harga yang lebih mahal, tetapi masyarakat dapat menentukan barang yang akan dikonsumsinya dari pilihan jenis barang yang lebih banyak. Semua itu tergantung pada value judgment atau masyarakat tersebut. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan inovasi. Pada umumnya, ahli ekonomi berpendapat bahwa bentuk pasar tersebut memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Keuntungan yang melebihi normal di dalam jangka pendek akan mendorong kepada kegiatan mengembangkan teknologi, tetapi dorongan tersebut adalah sangat lemah karena perusahaan-perusahaan menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Yang terakhir, distribusi pendapatan. Persaingan monopolistik mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya seperti yang biasanya terdapat dalam persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan adalah seimbang. Berdasarkan kecenderungan ini, ahli-ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar monopolistik menimbulkan corak distribusi pendapatan yang lebih merata. Persaingan bukan harga. Yang pertama, diferensiasi produk. Maka di dalam pasar akan terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu industri yang mempunyai corak, mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda. Terdapatnya berbagai variasi dari suatu jenis barang adalah sifat istimewa dari pasar persaingan monopolistis yang tidak terdapat dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, promosi penjualan melalui iklan. Tujuan perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan. Yang pertama, untuk memberikan penerangan kepada konsumen-konsumen mengenai barang yang diproduksinya. Yang kedua, untuk menekankan bahwa barang yang dihasilkannya adalah merupakan barang yang sangat baik. Yang ketiga, untuk memelihara hubungan
baik dengan para konsumen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen di pasar memberikan keuntungan bagi konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kebebasan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk, mendorong konsumen untuk selektif dalam menetapkan produk yang akan dibelinya, dan dapat membuat konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen, karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Lalu ada kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.